Di tahun 2022, Turki secara internasional ganti nama jadi Turkiye. Ya, dibacanya Turkiye. Nah, jadi trip ini gue kasih judul, Yeay ke Turkiye. Apa sih gue? Oke, kita mulai perjalanannya ya. Yeay. Coba tebak gue ada di mana sekarang. Sebenarnya dari judul videonya aja udah ketahuan ya. Gue lagi di Istanbul, Turki. Yup, gue baru landing. Ini jam 5 sore. Tadi gue flight dari Jakarta jam 9 pagi. Artinya 12 jam flight direct dari Jakarta. Wah, long flight tapi nyaman banget karena gue naik Turkish Airlines. Jadi direct. Gue pesen tiketnya di Traveloka. Dan beneran nyaman karena in-flight entertainment-nya lengkap. Terus makanannya juga enak-enak banget ternyata Turkish Airlines. Dan nggak ada macet juga di langit ya. Jadi nyampe tuh lancar aja. Nggak delay juga. Halo. Dari airport ke pusat kota, kalian bisa naik metro, kereta gitu, atau bus, atau taksi. Gue mau naik taksi. Ini dari arrival tuh tinggal keluar aja. Ini kalau misalnya dari airport ke Taksim tuh bakal sekitar 1.000 lira, sekitar 400 ribuan, lumayan mahal tapi convenient, apalagi kalau misalnya kalian berangkatnya rame-rame tuh bisa sampai 4 orang tuh lumayan ya, dibagi 4, 100 ribu per orang. BTW, untuk ke Turki, warga NKRI yang mau berwisata tuh nggak perlu visa ya. Kecuali yang zodiaknya Gemini tuh kalau nggak salah itu perlu menyertakan surat tanah, SKCK, surat keterangan dari Dinas Pertanian setempat. Pokoknya dipersulit gitu deh, karena mereka juga suka mempersulit hidup orang lain. Makanya bye-bye lo Gemini. Nah, untuk beberapa hari pertama di Turki, kita bakal explore kota yang kayaknya paling hits di Turki nih. Yup, Istanbul. Fun fact, Istanbul itu bukan ibu kota Turki ya. Ibu kotanya Turki itu Ankara. Baru tahu kan lu? Gimana sih? Ya, gua sih lebih tepatnya baru tahu. Thank you so much. Bye-bye. Let's go, kita ke hotel. Oke, finally nyampe juga kita di hotel. Ini hotel gue selama di Istanbul. Gue nginep di Stay Lab Taksim. Taksim itu salah satu area yang paling rame di Istanbul. Jadi kalau kalian mau nyari satu area yang nggak pernah tidur di Istanbul, coba nginep di area Taksim. Salah satunya di hotel ini. Kita room tour ya. Pertama, seperti biasa pas masuk langsung ke kamar mandi. Ada shower, ada wastafel, ada apa ini namanya? Kok gue tiba-tiba lupa. Apa sih ini? Kloset. Pokoknya ini definisi kamar mandi yang lu fli deh. Pokoknya lu betah kalau mandi di sini. Nah, kita masuk ke kamarnya ya. Lihat. Ini kamarnya. Tadam. Kamarnya tuh sebenarnya simple tapi ya udah gitu, semua kebutuhan lu tuh terpenuhi di kamar ini. Dan cakep juga kamarnya. Lu mau tidur? Bisa. Lu mau ngecas? Bisa. Mau gantung baju? Bisa. Amenities lengkap, kaca ada, TV ada. Lu butuh cahaya alami untuk berfotosintesis? Ada, jendelanya segede-gede dosa lo di sini. Pokoknya ada semua ada. Nah, yang gue bilang kalau hotel ini tuh ada di salah satu area yang paling ramai di Istanbul, namanya Taksim. Ini kelihatan dari balkon kamar gue nih. Jadi di sebelah sana tuh udah langsung keramaian, kelihatan nggak? Tuh, wah banyak people of Istanbul. Halo semuanya, annyeonghaseyo. Ini tuh jalan yang dilewatin sama salah satu transportasi paling ikonik di Istanbul. Tau nggak yang warna merah namanya apa? Namanya tram ya. Nah, itu yang warna merah itu gemes banget. Seperti biasa, hotel ini gue pesen di Traveloka. Gue pesen tipe kamar yang standar queen. Harganya di sini. Pokoknya kalau urusan perhotelan di Istanbul atau di negara manapun, gue serahkan kepada Traveloka. Best. Lebay. Dan jangan lupa pilih tipe kamar yang free cancellation, biar kalau misalnya kalian batal nginep, uangnya bisa kembali. Selain itu, di Traveloka juga ada flexible payment, jadi kalian bisa booking sekarang, tapi bayarnya nanti di tenggat tertentu. Lumayan banget manfaatin tuh fitur di Traveloka. Nah, abis ini gue mau istirahat dulu, abis itu paling nyari makan di sekitaran hotel ini, kayaknya banyak tempat makan di depan, dan kita bakal mulai explore Istanbul besok ya. Jadi,
Sampai jumpa besok. Selamat pagi, kita mulai explore Istanbul hari ini ya. Pertama-tama sebelum kita mulai explore, selain berdoa menurut kepercayaan masing-masing, kita juga harus beli namanya Istanbul Card. Istanbul Card ini tuh kartu untuk kalian yang mau naik segala macam transportasi umum yang ada di Istanbul ataupun di kota-kota lain di Turki. Beli kartunya bisa di stasiun metro terdekat. Kalau dari hotel gua di Stay-Lab Taksim itu ada stasiun Taksim. Mesinnya tuh kalau nggak salah warna kuning deh. Kalau nggak kuning, ya nanti gua edit videonya gua kuningin deh mesinnya. Hari ini cuacanya lagi bagus banget. Happy deh gua kalau melihat langit biru gitu, mataharinya kenceng tapi nggak panas gitu. Halo, can I get one? How much? 10. Oke, thank you. Sebelum beraktivitas kita sarapan sama ini namanya apa ya? Pokoknya roti ini roti yang banyak dijual di Taksim Square ini. Namanya gue taruh di sini karena gue belum cari tahu apa namanya. Kalian tahu nggak, Istanbul ini satu-satunya kota di dunia yang ada di dua benua. Yup, di Asia dan Eropa. Kita tuh sekarang lagi di sisi Eropanya dan akan main di seberang sana tuh di sisi Asianya. Nah, karena kita akan ke seberang, maka dari itu kita harus naik ferry ya. Ini rutenya dari Pelabuhan Kabatas ke Üsküdar. Buat bayarnya tinggal tap aja pakai Istanbul Card. Perjalanannya juga cuma 15-20 menitan kok. Ini buat gambaran kalian sambil kita nyebrang ya. Jadi sisi Eropa Istanbul itu tuh kawasan yang paling terkenal di kalangan turis dan jauh lebih rame gitu loh. Besok kita bakal explore itu juga. Sementara sisi Asianya tuh kayak daerah yang lebih melokal gitu loh. Dan katanya harga-harganya tuh lebih humble daripada yang di kawasan Eropa. Ya mari kita buktikan nanti. Nah buat sekarang kita udah berlabuh di Üsküdar. Tapi kita bukan mau main di sini. Kita masih harus lanjut naik bus 3 stop doang kok ke daerah Kuzguncuk namanya. Kalian gak perlu bingung naik bus nomor berapa, naik dari mana, turun di mana, karena Google Maps di sini tuh sangat bisa diandelin. Nggak kayak mantan lu itu yang udah nggak bisa diandelin, lu dimanfaatin. Aduh. Oke, selamat datang di Kuzguncuk. Ini, sorry kalau salah pronunciation-nya, tapi ini salah satu neighborhood yang penuh dengan rumah warna-warni. Ini tuh di Asian Sides-nya Istanbul, dan di sini gue mau cari kopi dulu ya. Let's go. Menurut gua, kawasan ini tuh cocok banget buat kalian yang mau sarapan sambil nge-capture suasana di sini. Ya, gua paham. Kalian butuh tempat cakep buat foto pagi-pagi mumpung masih cakep kan? Alias make up belum geser karena fenomena alam. Tenang. Di sini ada banyak banget tempat makan yang nyediain Turkish breakfast atau sekedar kopi dan dessert gitu-gitulah, banyak pokoknya ya. Lu pilih aja deh sesuai selera ya. Thank you. Makanannya udah datang. Gue duduk di salah satu cafe aja random. Yang paling cuan. Ini kayak kue gitu disiram coklat. Oh. Ini kopi sama kuenya tuh harganya 340 lira atau sekitar segini. Gua matematika gue tiba-tiba ngeblank gitu. Kalau lagi di Kuzguncuk, jangan lupa ke salah satu area namanya Bikan Effendi. Ini tuh salah satu viewing point yang cakep banget. Ini jalannya emang kayak mau naik ke pelaminan ya. Tinggi sekali. Hai. Jujur ini rada hiking sih. Gue ngos-ngosan dong. Boleh menyerah demi footage yang bagus. Tapi
Salah satu kawasan yang nggak boleh kalian lewatin kalau tadi habis dari Kuzguncuk tuh ke Anandalo Fortress atau Benteng Anandolu yang kawasannya cakep banget. Kita masuk dulu ya. Anadolu Fortress ini tuh benteng Turki pertama yang didirikan di kota Istanbul ini, sekaligus jadi benteng tertua di sini. Ini di sana tuh pemandangannya langsung ke Selat Bosporus. Selat Bosporus tuh selat yang misahin antara Istanbul bagian Asia dan bagian Eropa. Keren banget. Lapar, gua jadi berhenti di salah satu resto yang pinggiran Port inilah. Di sini tuh ada banyak banget tempat makan, bisa kalian pilih sesuai ya budget dan selera kalian. Gua pilih yang random aja. Gua pesen mie sama mojito. Enak banget. Harga makanan di Istanbul bagian Asia ini tuh relatif lebih murah. Ini aja mie yang gue pesen ini kan harganya 250-an lira. Kemarin di daerah Taksim gue pesen kebab itu aja harganya 300 lira. Jadi lumayan lebih murah kalau misalnya kalian main di bagian Asia. Halo, selamat pagi. Gue sekarang lagi di kawasan Sultan Ahmed. Tuh ada yang bersih lagi. Ulangi ya, selamat paginya, selamat pagi. Ini sekarang gue lagi di kawasan Sultan Ahmed. Ini salah satu kawasan paling turisti alias paling banyak didatengin turis. Kalian bisa lihat seramai apa kawasan ini, karena di sini tuh ada banyak banget tempat-tempat ikonik yang kayaknya tuh ini Turki banget gitu. Kita mulai dulu dengan cari sarapan dulu. Di dekat sini tuh ada salah satu makanan yang kayaknya porsinya tuh cakep kalau buat sarapan gitu ya. Kita ke arah sana. Let's go. Nah ini tempatnya. Tahta televisi. Ya, YouTube. Pilav. Pilav. French. Pilav. Oke. Oh, ini namanya pilav. Pilav ini basically Evet. Good. chicken and rice, right? Abi sugar rice. Oke. Hummus rice. Oke, kita coba ya. Chicken rice sama ada kayak kacang apa gitu ya. Ini kalau buat sarapan porsinya enak banget ya. Ini kalau di kita tuh nasi uduk kali ya. Oh, enak banget. Delicious. Yummy. Terus minumnya airan namanya. Ini salah satu minuman Turki. Oh, it's sour. Kalau kalian suka yogurt, kalian bakal suka ini. Coba dilihatin. Hai. Hai. Habis sarapan, kita akan cari kopi. Kita ngopi di salah satu tempat yang kayaknya sih view-nya cakep ya. Jadi kayak di atas gitu kafenya. Bagus banget. Kalian harus lihat ya. Kata bapaknya, di luar tuh dingin. Kata gua teh, nggak apa-apa tuh bapak, orang saya mau lihat pemandangan. Sebenarnya kafe-kafe atau restoran yang view-nya $1 million ini tuh banyak banget di kawasan ini. Kalian kalau lihat tuh di belakang gue itu kafe-kafe yang lumayan viral ya di sini. Cuman emang biasanya tuh rame banget dan harganya overpriced. Ini masih masuk akal menurut gue. Kopi ini harganya 110 lira, terus cheesecake ini harganya 170 lira. Jadi total berapa ya? 300 lira tuh berarti sekitar 120.000. Untuk kafe di kawasan Sultan Ahmed, terus view-nya bagus banget sih menurut gua. Sangat worth it. Please kesini kalau misalnya kalian mau nyari kafe dengan pemandangan yang oke banget. Kopinya juga enak.
Di kawasan Sultan Ahmed ini ada 3 tempat ikonik yang bisa kalian datengin dan semua tempatnya tuh berdekatan gitu. Tempat pertama yang bakal gue datengin namanya Masjid Sultan Ahmed atau yang lebih sering dikenal dengan nama Blue Mosque. Nah, sesuai namanya, Masjid Sultan Ahmed ini tuh diinisiasi oleh Sultan Ahmed ke-1 di tahun 1609 dan selesai dibangun 7 tahun kemudian. Ini salah satu peninggalan penting dalam sejarah Ottoman. Masjid Sultan Ahmed ini tuh disebut Blue Mosque karena interior bangunan ini tuh dilapisi dengan 20.000 keramik iznik. Itu keramik yang dibuat dengan tangan alias handmade Yorobun. Buat masuk ke sini gratis ya dengan menggunakan pakaian tertutup. Dan masjid ini terbuka untuk tempat ibadah ya. Nah, dari Masjid Sultan Ahmed itu ada masjid yang kayaknya ini jadi ikonnya kota Istanbul. Namanya Hagia Sophia. Untuk masuk ke Hagia Sophia ini, mulai dari tahun 2024 bulan Januari ini, mereka memperlakukan tiket masuk. Jadi kalau dulu tuh mungkin kalian ada yang udah pernah ke Turki dan ke Hagia Sophia itu gratis. Kalau sekarang udah enggak, kita harus bayar tiket. Jadi buat kalian yang mau ke Hagia Sophia, siapin untuk budget beli tiketnya. Beli tiketnya online aja di Traveloka Experience ada. Lebih enak juga karena isi refund, isi reschedule, dan flexible visit date. Kalian tahu nggak, Hagia Sophia yang lagi kalian lihat sekarang tuh dulunya gereja. Lalu pernah berubah menjadi masjid selama 500 tahun, terus berubah lagi jadi museum, dan di tahun 2020 sampai sekarang Hagia Sophia ini kembali jadi masjid. Sebelum ke Turki ini kan gue sering ya lihat Hagia Sophia ini di video orang-orang. Kirain kayak ya udah ya nggak bakal sekagum itu karena gue juga udah pernah lihat di layar. Namun ternyata aslinya pas gue kesini tuh gue tetap sekagum itu sih. Wah, gue merinding dah pokoknya. Nih semoga kalian bisa ngerasain langsung magisnya di sini ya. Tempat selanjutnya di daerah Sultan Ahmed yang bisa kalian datengin namanya Topkapi Palace. Ini persis di belakang Hagia Sophia ada satu palace yang terkenal di kalangan turis dan nggak boleh kalian skip kalau misalnya kalian ke Istanbul karena cakep banget. Jadi, Topkapi Palace ini tuh istana yang jadi kediaman resmi Sultan Utsmaniyah selama lebih dari 600 tahun. Ini tuh kompleks istana yang luas banget. Ada 4 lapangan utama dan banyak bangunan-bangunan kecil di sini. Kalian tahu nggak, pas masa kejayaannya, istana ini tuh bisa menampung sampai 4.000 orang. 4.000 orang tuh banyak nggak sih? Nggak tahu dah, kayaknya banyak dah. Nah, selain jadi tempat tinggal kerajaan, istana ini juga dipakai buat acara-acara kenegaraan sama acara hiburan gitu. Cuman di tahun 1921 pas jatuhnya Utsmaniyah, istana ini akhirnya dijadiin museum deh sampai sekarang. Ini menurut gue istana ini worth to visit, dan se-free tips dari saya buat beli tiket masuknya mending di Traveloka Experience aja, soalnya biar nggak ngantri beli tiket di counternya gitu loh. Pokoknya booking macem-macem activities tuh lebih enak kalau booking di Traveloka Experience dah, soalnya isi refund, isi reschedule, dan flexible visit date. Ini balik ekmek. Jadi tuh ini tuh kayak roti, isinya tuh daging ikan gitu. Ikannya seger banget, enak. Di sini selain ikan ada kayak bawang, sawi, bukan sawi, selada. Enak banget sumpah. Hari ini gue tutup dengan sunset di Sultan Ahmed. Besok kita lanjut lagi perjalanannya. Bye-bye! Selamat pagi. Agenda utama kita hari ini kita bakal kulineran, tapi sambil main ke beberapa tempat juga yang di sekitar tempat kulineran kita. Kita mulai dengan sarapan salah satu makanan yang paling terkenal di Turki. Yang kalau kalian dengar Turki, makanan itu yang pasti langsung keinget. Iya, betul. Sayur lodeh. Ya. Kita cobain ya. Tadi gue pesan bilang aja langsung satu. Terus ntar diarahin kayaknya menu yang paling best aku ini. Cobain.
Wah, ngawur, enak banget. Ini dagingnya juicy, lembut, nggak bau sama sekali. Wow. Ini segede ini, dagingnya banyak, harganya 240 lira atau sekitar segini. Kalau kalian ke Turki, datangin tempat ini karena enak parah. Di dekat tempat makan doner tadi sebenarnya ada beberapa tempat yang bisa kalian datengin juga. Listnya gue taruh di sini, silahkan kalian pilih aja yang mana yang kalian suka. Tapi kalau gue kepo sama Ilhamur Palace. Jadi Ilhamur kalau dalam bahasa Turki itu artinya pohon linden. Linden tree itu pohon ini nih yang di atas. Katanya pohon ini tuh kalau lagi spring bakal wangi banget. Ini sebenarnya udah spring. Apakah saya mencium wangi sesuatu? Tidak ya, saya hanya mencium kebab. Ini si palace itu di belakang sebenarnya, cuman kok kayaknya nggak bisa masuk ya, kayak tutup gitu. Apa belum jam buka ya? Tapi ini udah siang. Deh. Terus orang-orang juga nggak ada yang masuk ke palace ya. Pada duduk di taman. Ya udah deh, gue ngikut orang-orang aja. Tujuan utama gue hari ini sebenarnya mau ke Arnavutköy. Itu salah satu neighborhood di Istanbul yang cakep banget. Nah, buat menuju ke sana dari Ilhamur Palace tadi tuh kita bisa naik bus atau naik ferry. Gue kebetulan lagi nggak mood naik bus ya, jadi kita naik ferry aja dari Ortaköy ke Arnavutköy. Perjalanannya sekitar 30 menit dan kita udah sampai di Arnavutköy. Selamat datang di Arnavutköy, salah satu neighborhood di Istanbul yang terkenal sama rumah kayu warna-warni. Yang kayaknya tuh setahu gue rumah kayu ini tuh salah satu rumah tradisionalnya di Turki. Di kawasan ini tuh ada banyak banget kafe, resto, butik-butik lokal brandnya sini gitu-gitu. Kalian kalau misalnya main ke Istanbul, cobain kesini deh, soalnya seru banget. Sini tuh ada tempat makan seafood yang terkenal. Let's go, kita masuk. Oke, buat appetizer gue pesen stuffed mussel, kerang gitu dikasih kayak nasi gitu. Coba ya. Enak. Kita coba ikannya ya, gue pesen ikan sarden bakar gitu. Enak. Kenapa enak semua? Ini gue tengah malam udah di terminal bus Ali Beykoy mau ke Safranbolu, salah satu kota yang cantik di Turki. Nah, kesananya naik apa? Ya naik bus lah, kan kita lagi di terminal bus. Gimana sih? Pesen tiket busnya bisa online, cari aja operator bus Camel Coach atau Metro yang gue tahu. Nanti perjalanannya bakal sekitar 6,5 jam, berangkat tengah malam dan nyampe Safranbolu tuh pagi-pagi. Kemudian dari terminal bus menuju ke kawasan Old Town Safranbolunya kita bisa naik taksi. Ini deket kok, cuma 5 menitan aja. Tada, gue udah nyampe di hotel gue selama di Safranbolu. Iya, hotel di sini tuh rata-rata ada di bangunan lama yang otentik gitu. Tapi jangan khawatir karena tetap imut kok. Sini dah, gue ajakin kalian room tour ya. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, kalian harus lihat kamarnya ya. Ayo masuk. Jujur nih first impression lihat kamar ini tuh kayak, wah fix sih gue Rapunzel ya. Ini vibes-nya kayak di kamar-kamar tuan muda gitu. Ini ada kasurnya gede dengan ornamen-ornamen yang juga seperti kerajaan itu. Terus di sini ada kursi buat duduk-duduk santai sambil ngelihat view-nya. Kalian harus lihat ya, view-nya tuh cakep banget.
Seperti biasa, hotel ini bisa kalian booking di Traveloka. Ini nama hotelnya di sini. Dan buat kalian yang pengen kamar yang view-nya langsung ke kota Safran Bolu, jangan lupa pilih tipe kamar yang city view ya. Jadi karena gue nyampe sini tuh pagi-pagi, sementara check-in hotel tuh sebenarnya kan baru bisa jam 2 atau jam 3-an ya. Makanya gue pesen hotelnya tambahin sehari. Jadi gue datang pagi-pagi udah dapet sarapan dan udah bisa langsung masuk kamar. Halo, siapa namamu? Nguyen? Nguyen kan dari Vietnam, nama lu jangan Nguyen dong, yang Turki banget apa? Nggak dijawab. Selamat datang di Safran Bolu, kota kecil di Turki yang bakal bawa kalian ke suasana lama. Nah, ini lama bukan sembarang lama nih, dan kota bukan sembarang kota. Karena kota ini tuh salah satu peninggalan Kesultanan Utsmaniyah yang berdiri tahun 1299. Yang mana jalan dan bangunan di Safran Bolu ini tuh jadi model pembangunan kota-kota penting di masa itu. Ini kalau kita nyebutnya ini inspo banget begitu. Tapi valid sih. Gue di sini kayak berasa masuk ke lorong waktu gitu, kembali ke masa lalu. Nah, kalau ini kesininya sama mantan sih fix balikan ya. Pertama-tama mari kita cobain makanannya ya. Ini di restoran yang ada di salah satu bangunan bersejarah di kota ini, namanya Cincihan. Nah, bangunan apakah itu? Baik, reporter Fahmi akan melaporkan langsung dari TKP. Saudara Fahmi. Ini gue pesen Turkish ravioli. Isinya tuh kayak gini pokoknya ya. Jadi Cincihan ini tuh sebenarnya penginapan buat para traveler di zaman Silk Road. Silk Road ini tuh kayak jalur perdagangan dari Cina ke Anatolia Land gitu loh zaman dulu. Salah satunya ngelewatin kota Safran Bolu ini dan dibangunlah karavan ini buat mereka yang mau istirahat gitu. Nah semenjak si Silk Road ini selesai, Cincihan ini tuh ya jadi terbengkalai juga karena kan nggak ada yang mau transit di sini gitu. Terus baru di tahun 2004 selesai direstorasi dan sekarang jadi hotel lagi. Jadi kalau kalian sebenarnya mau nginep di sini juga bisa. Nih ya, gue saranin kalian buat ke tempat ini di hari pertama kalian di Safran Bolu sih. Biar apa? Ya biar kalian tuh langsung jatuh cinta pada pandangan pertama sama kota ini. Gimana nggak jatuh cinta coba? Dari sini kalian bisa lihat sunset sambil nikmatin suasana kota Safran Bolu yang syahdu banget. Nih gue aja betah banget nikmatin waktu di sini. Sampai tahu-tahu udah gelap dan suasana kotanya makin indah. Kalian pasti bertanya, nama kotanya Safran Bolu. Apakah ada hubungannya sama saffron dan kue bolu? Nah, kue bolunya enggak, tapi saffronnya iya. Safran Bolu itu terkenal sebagai salah satu kota penghasil saffron di Turki. Sebenarnya di Safran Bolu ini juga ada kebun bunga saffronnya. Namun gue nggak ke sana karena lokasinya lumayan jauh dari sini dan waktu gue lumayan terbatas. Jadi kita nggak bisa lihat perkebunan bunga saffronnya ya. Tapi kita bakal nyobain salah satu kopi yang terkenal di sini. Ada namanya kopi saffron. Halo, thank you. Later. Salfok ada kucing. Oke, kita cobain saffron kopi ya. Ini kopi pakai saffron yang terkenal di sini. Wow. Wah, enak banget. Tapi bener rasanya tuh jadi kayak aromatik banget. Gue kayak ngerti banget kopi nih. Kayak, aduh, enak deh. Kesimpulannya benang merahnya enak. In case kalian bertanya kenapa rumah-rumah di sini tuh masih tetap gaya lama, kayak mempertahankan
sejarahnya. Jadi di Saffron Bolu ini ada sekitar 2.000 rumah yang sampai sekarang masih dipertahankan keasliannya dan nilai sejarahnya. Bahkan dijadi UNESCO World Heritage dari tahun 1994. Rumah-rumah ini yang dibangun dari abad ke-18 sampai 19 ini tuh isinya kurang lebih kayak gini. Ini salah satu contoh rumah yang dijadiin museum. Isinya tuh nunjukin kayak ada ruangan apa aja sih di rumah-rumah itu, terus lifestyle-nya kayak gimana orang-orang zaman dulu. Keren ya, kayak dari dulu sampai sekarang masih bertahan. Gak kayak hubungan lu tuh. Baru sebulan kenal, udah kandas ya. Get ice cream? Yeah. Oh, Ice cream and halva. Turkish traditional dessert. okay. Which one is the best? Best origin. Oke, mau nyobain es krim yang terkenal di Saffron Bolu. Oh ternyata es krimnya di bawah. Terus di atasnya ada pasta gitu. Pasta apa ya ini? Bukan pasta, apa ya namanya? Kayak selai gitu. Ah nggak tahu deh, pokoknya enak. Selamat sore, tiba-tiba udah sore. Tadi gue sempat pulang dulu, tidur karena capek. Padahal gue ngapa-ngapain, tapi kok capek ya? Ya bodo amat, serah gue. Sekarang gue mau makan karena gue lapar. Oke, yang pertama kita cobain yoruk korbasi. Jujur nih gue masih nggak tahu sup apa, tapi kita coba ya. Oh wow, gue tuh tadi nyoba nyari di internet kayak yoruk korbasi itu apa sih, tapi gue nggak menemukan jawaban. Sekarang kita cobain yang Saffron Bolu plate. Ini satu piring isinya makanan-makanan lokalnya Saffron Bolu. Yang tengah warna kuning ini adalah nasi. Siapa ya? Nasi kuning. Wah, ngawur enak banget. Terus ini yang unik. Itu daun anggur dikasih isian. Isiannya apa? Kita coba ya. Daging juga. Jadi ini pertama kalinya gue nyobain daun anggur tapi enak juga. Oke, kita tutup hari ini sekaligus nutup trip ini dengan minum teh dari Turki. Gue tutup dengan suasana malam di Saffron Bolu. Selamat menikmati. Lidah gue kebakar, panas banget.